Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Miss Patricia Robin, SIKOM, MIKOM, serta teman-teman seperjuangan yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan berkumpul secara virtual dan masih diberikan kesehatan sampai saat ini di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya Mario Pedro Alexander Salim dengan NIM 12180337 Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia Serpong akan menyampaikan pidato tentang kasus yang terjadi di Papua. Papua adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia dan terletak di Pulau Nugini bagian barat. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai oleh kaum nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negaranya sendiri. Provinsi ini dulu dikenal sebagai Panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namun, kemudian nama itu diganti menjadi Irian Jaya oleh Pak Soeharto. Provinsi Papua sendiri disebut sebagai provinsi yang kaya akan alam. Warga Papua yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah Indonesia karena terjadi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya. Dengan ketidakpuasan itu, warga Papua membentuk perlawanan dengan membuat organisasi Papua Merdeka atau disebut dengan OPM. Perlawanan OPM pertama kali terjadi pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari. Kemudian pada tahun 1977, sekitar 200 OPM menyerang PT Freeport. Data menyebutkan 60 orang menjadi korban akibat kekerasan militer yang dikirim Indonesia. Semenjak itu, kasus-kasus pelanggaran HAM sering terjadi di Papua. Indonesia menuding tokoh pro kemerdekaan Papua Benny Wendel menjadi dalang kerusuhan. Banyak kasus-kasus rasialis dan diskriminasi di kota-kota Indonesia, dan yang menjadi korban adalah warga Papua yang sedang merantau. Tetapi pemerintah sekarang di era pemerintahan Presiden Jokowi ingin memajukan kota Papua dan menyamaratakan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini diperkuat dengan Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan di tanah Papua. Di era presiden sebelumnya juga sudah memperhatikan situasi di Papua, tetapi tidak efektif. Dan di masa ini, Papua menjadi kota yang lebih maju, sehingga kasus-kasus OPM perlahan mulai menghilang. Tetapi tahun 2021 muncul kembali segelintir orang yang bekas OPM yang menamakan dirinya KKB atau yang disebut juga kelompok kriminal bersenjata. Banyak warga sipil di Papua tewas karena diserang kelompok KKB. Kelompok KKB ini mencuri, membunuh warga-warga sekitar untuk mengumpulkan uang serta makanan. Di tahun 2021, Panglima TNI dan Polri mengirim personil mereka hanya untuk menjaga-jaga dan meredam agar kasus pembunuhan tidak terjadi lagi. Tapi kondisi tersebut malah membuat sekelompok orang KKB semakin beringas. Banyak sekali warga sipil tewas, bahkan sering terjadi baku tembak antara TNI, Polri, dan kelompok KKB. Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI menyebutkan KKB adalah sekelompok orang yang merasa kecewa yang berkepanjangan dari generasi ke generasi. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin banyak korban jiwa yang menyebabkan konflik ini tidak kunjung selesai. Dan akhirnya pemerintah menetapkan KKB di Papua sebagai organisasi teroris. Menko Polhukam Pak Mahfud MD menyebut masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Bapak Mahfud MD juga menyebutkan ada pasukan elit yang dikirim untuk memberantas KKB. Tetapi ingat, aparat hanya akan melakukan tindakan pada segelintir orang KKB, bukan untuk menghancurkan warga Papua. Pemerintah mengirim sebanyak 400 prajurit yang tergabung dalam pasukan setan demi menjaga keutuhan dan keamanan warga Papua. Juru bicara OPM atau KKB justru mempersilahkan pasukan setan yang dikirim untuk datang ke Papua. Beliau menyebut pihaknya akan dengan sukacita menyambut ratusan personil yang tergabung dengan pasukan setan. Juru bicara KKB sudah sangat siap melakukan perang dengan pasukan setan. Semua pimpinan dan pejuang Papua Merdeka telah mendeklarasikan siap perang melawan Indonesia. Sekalipun Indonesia mengirim personil ribuan, dan kami akan terus melakukan perlawanan hingga Papua merdeka.
Juru bicara TNI menyebut pihaknya belum memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Alasannya karena pihaknya masih mempelajari medan dan situasi yang ada di sana. Karena banyak sekali KKB yang turun ke pemukiman dengan menyamar sebagai warga sipil. Hal itulah yang mempersulit pasukan setan untuk memasuki wilayah pegunungan yang menjadi base camp KKB. TNI menyebut senjata yang digunakan KKB adalah hasil curian dan hasil supplier yang berkhianat. Sosok tersebut adalah Panil Kogoya. Beliau menghabiskan dana 1,1 miliar yang dimana dana tersebut adalah hasil rampokan. Ternyata KKB memanfaatkan anak-anak sekolah untuk membocorkan rahasia mengenai penyimpanan senjata hingga pos jaga polisi. Hal ini diketahui dengan pihak aparat menemukan seseorang remaja yang mencurigakan. Setelah diinterogasi, ternyata remaja itu adalah suruhan KKB. Dan inti permasalahan ini adalah saya berharap Indonesia mempertahankan Papua dan menjaga Provinsi Papua dari gangguan-gangguan OPM. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memajukan generasi bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.